Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hairunisa, nomor stambuk 220301445 dari kelas M3P20, jurusan S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang studi kelayakan bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan yang diberikan oleh dosen Rika Suprapti SEMM. Baiklah, langsung saja. Di sini ada definisi studi kelayakan bisnis. Menurut Rangkuti tahun 2012, studi kelayakan bisnis dan investasi adalah analisis kelayakan tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan, di mana proyek yang dianalisis berupa proyek bisnis atau proyek investasi dengan tujuan separuh bisnis dan separuh sosial, seperti proyek investasi pembangunan jalan tol, kawasan industri, terminal, serta berbagai proyek investasi lainnya. Menurut Ibrahim, tahun 2003, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu bisnis. Keberhasilan ditafsirkan sebagai manfaat ekonomis. Menurut Sulianti 2010, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak atau stakeholder dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Analisis pemasaran. Peluang usaha mie ayam jamur bro, pola hidup sehat yang menjadi tren saat ini ikut membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis makanan olahan jamur. Hal tersebut dibuktikan dengan makan banyaknya gerai-gerai makanan yang menjajakan cemilan berbahan dasar jamur. Salah satu diantaranya yang paling populer makanan olahan jamur adalah mie ayam jamur. Usaha ini juga menerima pesanan produk dari pelanggan yang mengadakan satu acara ataupun untuk konsumsi pribadi dengan harga dan ketentuan lain yang disepakati. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa konsep bauran promosi. Manfaatnya dengan mengoptimalkan proses promosi, maka akan lebih mudah juga dalam memasarkan produk usaha ini. Kita akan coba semua teori tentang bauran promosi dan kemudian akan kami seleksi cara yang mana yang lebih efektif dan efisien. Produksi finansial, perkiraan masa pakai, gerobak 5 tahun, peralatan masak 3 tahun, peralatan makan 2 tahun, dan perlengkapan lain-lain 1 tahun. Biaya investasinya itu gerobak 3 juta, peralatan masak 1.500.000, peralatan makan 1 juta, perlengkapan lain-lain 500.000. Total investasinya adalah 6 juta. Pemasukan, penjualan mie ayam 30 porsi dikali 5.000 sama dengan 30 dikali 30 hari sama dengan 4.500.000. Penjualan minuman 30 dikali 1.500 dikali 30 hari sama dengan 1.350.000. Total pemasukan 4.500.000 ditambah 1.350.000 sama dengan 5.850.000. Pengeluaran, biaya tetap, gaji penjual mie ayam 1 juta, penyusutan gerobak sama dengan 50 juta, penyusutan peralatan masak 42 juta, penyusutan peralatan makan 40. Pengeluaran biaya tetap, gaji penjual mie ayam 1 juta, penyusutan gerobak 50.000, penyusutan peralatan masak 42.000, penyusutan peralatan makan 42.000, penyusutan perlengkapan dan lain-lain 42.000. Total biaya tetap sebesar 1.176.000. Biaya variabel, mie 3 kilo dikali 10.000 dikali 30 hari sama dengan 900.000.
Ayam 1 ekor dikali 25.000 dikali 30 hari sama dengan 750.000. Sawi dan bumbu sebesar 10.000 dikali 30 hari sama dengan 300.000. Kecap 8.000 dikali 10 kali sama dengan 80.000. Saus 8.000 dikali 10 kali sama dengan 80.000. Gas 16.000 dikali 10 kali sama dengan 160.000. Total biaya variabel 2.270.000. Total biaya operasional 1.176.000 ditambah 2.270.000 sama dengan 3.446.000. Keuntungan 5.850.000 dikurang 3.446.000 sama dengan 2.404.000. Revenue cost ratio, total penerimaan dibanding total biaya operasional. Total penerimaan sebesar 5.850.000 dibanding total biaya operasional sebesar 3.446.000 sama dengan 1,70. Payback period, total biaya investasi dibanding keuntungan dikali 1 bulan, yaitu 6 juta dibanding 2.404.000 dikali 1 bulan sama dengan 2,5 bulan. Aspek hukumnya, jenis badan hukum yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perseorangan dengan proses perizinan pada pemerintah dengan mengajukan permohonan dan ketentuan. Dokumen yang diperlukan yaitu tanda daftar perusahaan, bukti diri, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat. Jenis izin usaha yaitu surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Kelangsungan usaha. Rencana usaha kecil ini adalah salah satu bentuk usaha yang gampang beradaptasi di lokasi dan waktu apapun karena segi peralatan yang sederhana dan bahan baku yang gampang didapat, yaitu ayam, mie, dan jamur yang dapat ditemukan di pasaran. Dalam segi keuangan sendiri akan jelas terrealisasikan jika keuntungan sebesar 2.404.000 dan akan kami gunakan untuk pembelian bahan baku makanan selanjutnya dengan taksiran biaya 30% dari keuntungan dan 20% akan kita tabungkan, lalu yang 50% akan dinikmati keuntungannya. Memang tidak terlalu besar dari pembagian keuntungannya, namun ini adalah awal dari usaha yang akan terus berkembang yang akhirnya akan meraup keuntungan yang lebih dari layak. Hasil tabungan itu nanti akan bermanfaat ketika perluasan usaha memang sudah pantas dilakukan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari analisis SWOT di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa semua usaha pasti ada kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta menekan kekurangan dan ancaman yang ada, sehingga bisnis yang kita jalani bisa terus berkelanjutan dan berkembang. Analisis SWOT juga bisa menjadi evaluasi suatu bisnis agar lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.